Selamat malam Ibu dan Bapak sekalian ya. Jadi kita bertemu hari ini untuk melanjutkan kuliahnya. Jadi mohon maaf Jumat yang 2 kali Jumat tidak bisa, jadi kita ganti dengan yang ini. Baik Ibu dan Bapak sekalian, saya mengambil sebuah slide yang bagaimana menjadi presentator yang handal ya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sudah menyiapkan media promosi kesehatan, karena kita akan bicara di level masyarakat, tentunya Bapak Ibu itu harus memiliki kemampuan presentasi. Nah, kemampuan presentasi ini di satu sisi bisanya menjadi bagus kalau jam terbangnya adalah tinggi. Itu sebetulnya adalah itu. Tapi akan menjadi lebih baik lagi kalau Bapak Ibu juga sedikit mengetahui bagaimana sih cara melakukan presentasi yang baik ya. Ini jadi hal yang penting. Jadi nanti entah Bapak Ibu akan membuat media promosi kesehatan dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk leaflet, itu semua membutuhkan sarana berupa presentasi untuk menyampaikan informasi yang terkandung dalam PowerPoint ataupun leaflet itu pada masyarakat. Kalau misalnya Bapak Ibu melakukannya dengan video, itu pun memerlukan kemampuan komunikasi dalam memerankan peran yang Bapak Ibu siapkan di dalam video tersebut. Jadi sesuatu yang paling esensial di mana untuk bisa menyampaikan media promosi kesehatan yaitu melalui sarana komunikasi. Itu yang penting adalah itu. Nah, jadi saya mengambil sebuah materi public speaking ya, supaya Bapak Ibu mencoba memahami sedikit demi sedikit ya. Di secara prinsip dasar tidak ada manusia yang tidak berkomunikasi. Jadi semua manusia itu pasti berkomunikasi. Nah, dalam masa pandemi ini kita pun juga berkomunikasi melalui media sosial, baik tulis maupun baik tulis maupun maupun lisan, itu seperti itu. Nah, Pak Yosep, slide-nya ya, jalan nggak Pak Yosep? saya jalan itu. Ini nggak jalan ya? Di saya kok nggak Tidak, jalan. Pak. Hah? Nggak Cuma jalan? ada gambar orang. Gambar orang. Oke, berarti ini saya anukan gini aja. Oke. Kalau ini kelihatan? Kelihatan. Terus diklik. Ini diklik-klik wae ya kalau gitu ya. Ini public speakingnya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak Yosep. Saya tak gede kalau gitu ya. Segini? Oke, baik, kita klik aja kalau gitu. Cukup Pak Yosep. Jadi salah satu ukuran kecerdasan seseorang itu adalah mampu menyampaikan gagasan itu secara verbal. Jadi tadi saya ulangi, kalau kita dalam masa pandemi ini kita berkomunikasi, tapi komunikasi melalui tulisan saja, melalui WhatsApp dan sebagainya, mungkin itu kurang marem ya. Wong kalau orang bahasa Jawa itu kurang marem ya. Kadang kita harus bersuara atau mungkin memiliki ekspresi dan sebagainya ya. Di sini sebetulnya kalau nanti Bapak Ibu melakukan public speaking dalam arti bisa bertemu lagi ya, kalau misalnya pandemi ini sudah berakhir, memang betul-betul semuanya itu gabungan dari berbagai hal ya, kemampuan komunikasi, ekspresi, kemudian gerakan tangan, mimik muka dan sebagainya itu. Nah, orang yang bisa menyampaikan gagasannya melalui presentasi itu bisa dikatakan menjadi sebuah ukuran kecerdasan seseorang. Jadi kalau kita meminta misalnya, ayo teman-teman bertanya, ayo teman-teman berusaha menjawab, ayo teman-teman berusaha berargumentasi, itu salah satu cara supaya kita menjadi tahu apakah seseorang itu paham atau tidak. Kalau dia paham, artinya pengetahuannya itu meningkat. Kalau pengetahuannya itu meningkat, diharapkan dengan merangkai banyak informasi yang bisa dia katakan, dia akan menjadi seorang yang cerdas. Itulah seperti itu. Nah, karena public speaking ini adalah salah satu ukuran untuk kecerdasan, sehingga timbul sebuah persoalan mental, bagaimana harus memulai presentasi dan bagaimana mengembangkan kemampuan presentasi kita. Itu seperti itu. Oke, saya klik aja. Kalau ini kelihatan ya?
Kelihatan ya. Pak. Oke. Nah, sekarang inti public speakingnya adalah ada 3 ya, persiapan, proses, dan penutup. Ini klasik sih, setiap orang pasti ada persiapan, ada proses, ada penutup. Nah, persiapannya adalah bagaimana kita harus memulai. Lalu selama proses presentasi, bagaimana seseorang itu sistem organisasi menyampaikan pesan yang paling tepat kepada audiens, atau bagaimana pesan inti yang disampaikan. Lalu terakhir yang paling penutup adalah bagaimana harus mengakhiri dan apa yang bisa diperoleh dari penutup itu. Itu adalah inti dari public speaking. Dengan kata lain, di slide ini kita harus memikirkan adalah bagaimana persiapan kita, bagaimana proses yang akan kita jalani, dan bagaimana kita menutup presentasi ini dengan baik. Itu seperti itu. Nah, salah satu hal yang penting adalah, jadi apa yang akan kita katakan atau what we say itu hanya berkontribusi 7% terhadap kesuksesan presentasi kita. Terus kemudian how we say it, bagaimana kita menyampaikannya, itu 55%. Lalu body language, bagaimana gerak-gerik kita, ekspresi kita, cara kita gerak ke sana kemari, itu ya, body language itu 38%. Sehingga tadi dikatakan di awal, presentasi itu lebih pada persiapan mental. Jadi kalau materi Anda sudah siap, itu Anda hanya baru bisa menyiapkan 7%. Lalu kita harus belajar bagaimana cara kita menyampaikan presentasi tersebut, itu 55%. Nah, kemudian bagaimana cara kita memberikan dengan body language kita, dengan ekspresi kita, dengan senyum kita, atau dengan gerak-gerik kita, itu adalah sesuatu yang lebih menyempurnakan dari kemampuan komunikasi kita. Itu catatan penting, sehingga tuh Bapak Ibu, kalau misalnya walaupun kita berhadapan dengan masyarakat ya, dalam misalnya promosi kesehatan, materi itu hanya memiliki porsi kecil. Tapi yang penting adalah bagaimana cara kita membawakan materi tersebut. Itu singkat katanya adalah demikian. Sehingga dengan demikian, kalau kita tadi sudah tahu bahwa kesuksesan sebuah komunikasi itu tergantung dari bagaimana cara kita membawakan dan bagaimana body language kita, itu semua terkait dengan bagaimana cara kita untuk membangun kepercayaan diri. Ya, it's all about building confidence. Ini yang paling penting adalah itu. Baik, lalu kita masuk slide berikutnya, persiapan ya. Tahap persiapan itu seperti apa? Ada sebuah kalimat yang menyenangkan, kalau tidak salah dari Stephen Covey ya. Kalau Anda memiliki waktu 10 jam untuk menebang pohon, maka Anda akan menggunakan 8 jam pertama untuk mengasah gergaji Anda. Ya, untuk mengasah gergaji Anda. Jadi dengan kata lain, Anda presentasinya mungkin hanya 50 menit. Tapi persiapannya lama, mempersiapkan materi, ya, mempersiapkan PowerPoint atau mempersiapkan leaflet, atau yang kemarin teman-teman yang kelompok 6 mempersiapkan video, itu adalah butuh waktu. Sehingga sebelum kita nanti action hanya 1 jam atau 2 jam, mungkin kita butuh waktu 8 jam sebelumnya untuk membuat materi menarik ya. Jadi dalam persiapan itu adalah sangat penting. Kadang kita presentasi hanya 1 jam, tapi persiapkannya lama ya. Misalnya kita diminta untuk bicara suatu waktu, oh silahkan Bapak menjadi narasumber di acara tentang bagaimana penggunaan hand sanitizer yang baik ya. Mungkin presentasinya itu hanya 20 menit misalnya gitu. Tapi mungkin Anda mempersiapkannya lama. Tergantung topiknya, apakah Anda diminta untuk bagaimana membuat hand sanitizer, atau bagaimana menggunakan dengan benar memanfaatkan bahan-bahan yang ada sebagai hand sanitizer. Nah, itu semua adalah hal-hal yang persiapan yang penting yang harus dilakukan. Nah, itu butuh waktu lama untuk mempersiapkan itu, padahal mungkin presentasinya hanya 20 menit. Nah, kemudian untuk alur persiapannya itu bagaimana? Kita bagi 4, ada prepare, practice, post, and pamper. Apa itu? Lihat prepare itu, namanya prepare itu persiapan ya.
Oke, untuk persiapan itu kita harus mengetahui, jadi selalu kita bertanya. Misalnya Mas Bagus diminta, Mas Bagus kasih presentasi tentang hand sanitizer. Lalu akan bertanya, hand sanitizer itu tema umum. Untuk apa Pak hand sanitizer-nya? Apakah pembuatan atau apakah cara menggunakan hand sanitizer atau apa lagi yang lain? Jadi kita harus tahu materinya itu tentang apa. Lalu audiensnya siapa? Kalau audiens itu pasti hanya terbagi 3, anak-anak, dewasa atau lansia. Itu audiens pasti seperti itu. Tinggal nanti kita mengetahui anak-anak SD atau berapa, SMP. Kalau misalnya audiensnya mahasiswa itu ya termasuk kategori yang masih sekolah tapi sudah dewasa. Dewasa nanti macam-macam lagi, apakah dia laki-laki, perempuan, latar belakangnya apa, itu semua harus diketahui. Lalu kita siapkan handout atau pembuatan slide. Gambarnya ini apa? Gambarnya ini semacam puzzle ya, semacam puzzle. Jadi waktu kita membuat handout, membuat PowerPoint, membuat leaflet, itu kan kita mengambil cuplikan dari banyak referensi ya, dan itu kita rangkaikan. Nah itu gambarnya seperti puzzle itu ya. Jadi di puzzle dipasang-pasangkan yang paling pas. Tidak hanya materinya saja atau kata-katanya, mungkin pakai gambar, mungkin pakai tulisan yang bagus, mungkin transisinya harus dibuat yang baik dan sebagainya. Itu adalah terkait itu. Lalu yang ketiga, persiapan ketiga dari materi ataupun persiapan materi itu pembuatannya dalam handout dan sebagainya, sesuaikan dengan tujuannya itu mau kemana ya. Jadi tujuan sama media pendukungnya apa. Kita mau presentasi PowerPoint tapi kita mau ternyata memberikan promosi kesehatan di sebuah tempat yang tidak ada listriknya, itu yang nggak ada gunanya, misalnya begitu. Jadi kita harus tahu persis kalau saya mau menggunakan PowerPoint, saya butuh laptop, saya butuh proyektor, ada listriknya enggak? Misalnya seperti itu, media pendukungnya. Kalau misalnya enggak ada, tempatnya memang kebetulan daerah yang misalnya sulit akses listrik, ya mungkin kita bisa membawa kertas, hard copy, fotokopi dan sebagainya yang menjadi media untuk pendukung informasi kita. Itu tahap persiapannya adalah seperti itu. Lalu tahap berikutnya adalah praktis ya. Jadi sebelum kita presentasi ya Bapak Ibu, kapanpun dimanapun, sebelum Bapak Ibu menyampaikan materi Bapak Ibu, kita berharap Bapak Ibu melihat lagi. Kalau misalnya ini bentuknya presentasi dan PowerPoint ya, seperti yang saya bawakan ini. Lihat dulu satu persatu PowerPoint-nya. Kita coba praktekkan kata-katanya ya. Jadi bisa Anda praktek kalau pengen sambil melatih body language di depan cermin misalnya gitu. Anda bisa juga meminta teman untuk mengkritisi apakah apa yang saya katakan sudah benar, ekspresinya sudah pas, caranya sudah pas, ya itu adalah semua sebuah bentuk cara praktis. Dan yang paling menarik sebetulnya adalah presentasi Anda. Kalau Anda merekam presentasi Anda, lihat kembali, itu Anda melakukan kritisi terhadap hasil. Atau mintalah teman untuk mengkritisi. Lalu dalam praktis juga pikirkan prediksi pertanyaan yang mungkin muncul. Jadi waktu praktis itu tidak hanya berpikiran terhadap apa yang akan kita sampaikan. Kita kadang berhenti di sebuah slide sejenak. Slide ini kira-kira yang kalau mau bertanya terhadap slide ini apa ya? Itu kita prediksi pertanyaan yang mungkin muncul. Nah, dari situ kalau kita berlatih dan bisa memprediksi pertanyaan yang muncul misalnya per slide atau slide tertentu, Anda akan memperbaiki kualitas performance Anda akan pasti ya. Oh, dari slide ini tiba-tiba ada pertanyaannya. Kalau misalnya merekamnya ini harus berapa kali Pak misalnya. Apakah kalau kita sekali merekam terus kita melihat banyak kesalahan, kita akan merekam lagi atau cukup tahu kesalahan itu. Nah, ini kita harus bisa menjawab sebuah pertanyaan yang seperti itu. Kita merekam berkali-kali juga bingung juga ya. Itu seperti itu.
Tapi yang penting adalah mungkin direkamnya 1 kali saja. Kalau dilihat kemudian di menit keberapa kita melakukan kekeliruan, diberi catatan saja bahwa di menit ini kita mengatakan tentang sebuah informasi yang ternyata keliru. Besok harus diralat menjadi yang benar. Nah, ini contoh prediksi pertanyaan yang mungkin timbul. Nah, ternyata kunci untuk menjadi pembicara yang hebat adalah mampu menjadi pendengar yang baik. Jadi Stephen Covey mengatakan bahwa aktivitas komunikasi yang terbanyak itu adalah mendengarkan. Ya, jadi aktivitas komunikasi yang terbanyak itu adalah sebetulnya mendengarkan. Jadi dengan kita belajar mendengarkan seseorang, sebenarnya kita ini sedang berupaya untuk memberdayakan suara orang lain. Orang lain sudah merasa suaranya diberdayakan, otomatis suara kita juga akan sangat berdaya terhadap orang tersebut. Jadi ini katakanlah prinsip konseling ya. Kalau kita sedang misalnya ada orang bertanya tentang penggunaan suatu obat. Orang itu akan cerita, saya minum obat lisinopril. 2 minggu pertama saya merasa batuk-batuk. Tapi batuk itu enggak terasa mengganggu. Tapi kata orang kalau pakai ACE inhibitor itu memang efek sampingnya batuk. Nah, apa saya harus diam saja ya kalau ini batuk, apa saya harus ke dokter lagi untuk cari obat yang lain, misalnya begitu. Ini kita dengarkan dulu. Nah, kalau kita sudah mendengarkan semuanya tanpa kita memotong apa yang dikatakan oleh orang tersebut, baru kita bisa menyampaikan informasi untuk menjawab keluhan dari orang tersebut. Kita bisa mengatakan, betul Bapak atau Ibu, lisinopril dalam pemakaian pertama-tama kadang akan memicu batuk. Batuk itu tidak terlalu mengganggu dan biasanya munculnya malam. Biasanya sekitar 2 minggu sampai 3 minggu itu muncul. Tapi kalau 2-3 minggu itu tidak terlalu mengganggu, teruskan dulu. Nanti kalau sudah sebulan masih terus-menerus batuk, silahkan baru konsul ke dokter. Biasanya setelah sebulan itu hilang kalau lisinopril. Nah, kalau itu memang kita menjadi tahu, kita mendapat informasi dari para pengguna lisinopril, kita bisa membantu seseorang itu untuk menjadi tahu apakah lisinopril yang sedang digunakannya dalam beberapa hari ini itu dapat dikatakan batuknya mengganggu atau tidak. Atau cukup dengan bertahan untuk tetap menggunakan lisinopril sampai waktu tertentu, baru kalau itu dirasa mengganggu komunikasi dengan dokter. Nah, apa yang dikatakan kita tadi, nasihat kita tadi untuk bisa diikuti oleh orang lain itu bisa menjadi sebuah power yang ampuh kalau kita juga memulai dengan mendengarkan orang lain. Jadi seorang yang didengar itu cenderung akan bagi seorang konselor yang mau mendengar orang yang ngomong itu, maka dia akan bisa membuat apa yang dia sampaikan itu berdaya untuk orang yang di-advise-nya itu. Ini kurva ingatan pendengar ya. Jadi kalau seseorang presentasi gitu ya, itu ibaratnya 10-5 pertama itu akan didengar. 10-15 menit pertama itu akan didengar. Setelah itu makin lama makin turun, makin ngantuk, dan kita akan sampai pada slide terakhir, wah langsung matanya buka lagi. Itu ciri di mana-mana begitu. Karena itu memang presentasi kalau bisa ya jangan lama-lama. Salah satu yang mengatakan jangan presentasi terlalu lama, 15-20 menit cukup. Di YouTube pun juga mengatakan demikian. Kalau upload video kurang dari 15 menit nggak usah autorisasi, lebih dari 15 menit autorisasi. Tapi video yang diupload di YouTube tuh rata-rata yang dilihat penuh tuh yang 15-20 menit. Kalau lebih dari itu ya dilompat-lompat. Jarang orang mendengarkan sebuah video itu sampai detail gitu ya. Itu jarang sekali. Ya, ini ternyata ya mengikuti kurva ini. Lihat belakangnya itu seperti apa ya.
Ini kurva ingatan pendengar adalah seperti itu. Sehingga dari slide ini yang dipelajari apa? Kalau misalnya nanti akan menyampaikan presentasi di masyarakat, kalau bisa diatur, ditata 15 sampai 20 menit itu sudah cukup, lalu diganti aktivitas lain ya supaya mereka tetap intens untuk mendengarkan informasi yang kita sampaikan. Misalnya begitu. Kecuali teman-teman sudah bisa menjadi seorang presentator yang bisa memainkan sedemikian rupa sehingga Anda presentasi 3 jam pun ibaratnya orang akan selalu mendengarkan. Ya, orang-orang yang handal mungkin bisa melakukan itu ya. Tapi mungkin ya hanya 1-2 orang yang bisa seperti itu. Mayoritas kita harus berhenti di waktu-waktu tertentu ya. Ini yang perlu kita ketahui adalah itu ya. Tadi sudah prepare, terus sekarang apa nih? Ini pause. Tadi sudah prepare, practice ya. Lalu ada pause itu artinya apa? Setelah kita practice itu kita perlu evaluasi penampilan. Apakah kita ini berbicara terlalu cepat atau tidak? Berarti naik kereta api, kita naik kereta api Argo Lawu, wah cepat sekali dibandingkan naik kereta yang biasa, lebih pelan ya. Jadi ada tipsnya begini. Kalau kita presentator berbicara cepat, maka audiens akan mendengarkan informasi itu sangat cepat. Kalau presentator berbicara moderat, itu akan didengar audiens cepat. Tapi kalau presentator berbicara pelan-pelan, maka akan didengar oleh audiens itu kecepatannya sedang atau moderat. Nah, pilihannya tergantung siapa. Nah, kalau kita bicara dengan masyarakat yang umum, lebih baik kita bicara itu pelan-pelan. Karena yang dihadapi misalnya kita presentasi di depan ibu-ibu secara umum ya. Itu pendidikannya variasi, pekerjaannya variasi, bacaannya variasi, akses internetnya bervariasi, itu macam-macam. Sehingga kita perlu berbicara tidak terlalu cepat. Nah, kalau kita berbicara misalnya di depan mahasiswa, teman-teman mahasiswa S2, kalau bicara terlalu cepat ya marahin ngantuk mungkin. Terlalu pelan marahin ngantuk. Kita berbicara moderat atau cepat tetap bisa diikuti karena memang sudah terbiasa untuk mendengarkan orang presentasi. Nah, itu tergantung dengan siapa audiens kita. Nah, dalam penampilan juga kita harus melihat ya, kalau kita video, apakah nafas kita itu memburu, atau artinya kita kalau bicara terlalu cepat itu nanti kita tersengal-sengal biasanya nafasnya. Itu nafasnya memburu, jadi kesannya apa ya? Jadi terus kayak emosi gitu. Padahal sebetulnya tidak, tapi karena terlalu cepat nafasnya bisa memburu. Kita bisa melihat dalam penampilan kita sendiri sebenarnya kita gemetar enggak sih? Ya. Kalau kita berbicara di depan anak-anak SD atau SMP mungkin santai aja ya. Kita berbicara dengan masyarakat secara umum mungkin kita juga santai. Tapi misalkan kita berbicara dengan misalnya wah di depan itu temannya bos semua ya. Belum tentu kita akan bisa santai. Ya, itu seperti itu. Ya. Jadi kita bisa juga gemetar kalau yang kita hadapi adalah audiens yang mungkin itu atasan kita atau bos-bos kita. Atau mungkin audiens kita tuh jumlahnya banyak ya. Kalau presentasi di depan 20 orang, 30 orang itu gampang kalau buat saya. Pernah Pak presentasi di depan berapa orang? 400 orang Pak. Walah 400 orang. Pasti sulit, lebih sulit. 400 orang itu suara kita pasti tenggelam di antara banyak orang. Ibaratnya menguasai panggungnya saja, menguasai ruangannya saja itu tidak mudah. Jadi kalau audiensnya banyak, wah itu harus kita memiliki tips and trick ya. Gak mungkin kita berada di paling depan karena semua orang yang paling belakang bisa tidak melihat. Nah kalau tempat duduknya itu bentuknya U atau bentuk lingkaran, enak kita di tengah bisa melihat semuanya. Itu kan berbeda.
Kita juga bisa melihat evaluasi penampilan, misalnya ada audiens tidak merespon. Itu bagaimana tanggapan kita. Sering lupa, oh bisa jadi. Tambah umur itu sering lupa. Ya, Bapak Ibu yang sekarang usianya masih 30-an, oh ingatannya masih luar biasa. Tapi yang sudah sepuh ya, yang 45 ke atas itu kategorinya otaknya udah panas tiap hari ya. Biasanya mulai sering lupa. 50 ke atas ya betul sering lupa misalnya gitu. Atau kita bisa mulai evaluasi penampilan kita, saya monoton nggak ya? Intonasi saya datar-datar saja nggak ya? Atau saya bisa menjadi seorang yang meledak-ledak? Atau bisa bicara dengan pelan. Nah, ini masalah monoton atau tidak monoton. Kalau intonasi kita datar-datar saja, orang ya semakin tidak mendengar. Kita perlu stressing, kita perlu memberikan sesuatu hal penguat kalau memang itu diperlukan. Kalau tidak ya mungkin kita biasa-biasa saja. Lalu yang sebelah kanan, evaluasi slide ya Bapak Ibu. Kita lihat di slide kita ya. Kita harus cek slide kita itu hurufnya apa. Huruf yang normal itu ya Times New Roman, Arial itu ya, Verdana, itu huruf-huruf yang normal ya. Terus kemudian kalau ada huruf yang misalnya bentuknya seperti huruf Latin, itu bagus untuk menarik sesuatu. Tapi kalau presentasinya bentuknya seperti huruf Latin atau huruf seperti kita menulis biasa itu yang bersambung itu ya nggak jelas untuk dibaca. Warnanya apa? Ya, warna slide-nya atau putih, suka biru, suka hijau, suka warna-warni, apapun itu terserah dari dari presentatornya. Tapi kita harus mulai menyesuaikan juga dengan siapa audiensnya. Biasanya kalau kita di forum-forum yang resmi, mungkin kita akan menggunakan slide yang kita punya background kita. Misalnya kalau sebut kita di lingkungan pendidikan ya kita pakai slide backgroundnya universitas. Atau kita kalau nggak pakai itu ya warnanya yang normal lah, tidak sangat mencorong, tidak sangat juga pucat, tapi cukup ya. Misalnya biru, ya ada hijau atau apapun itu. Nah, kalau merah putih seperti ini ya enggak apa-apa, itu seperti itu. Jadi tuliskan evaluasi slide itu dengan baik ya. Tuliskan info pada slide yang sulit ya. Ini saya misalnya ini saya besarkan dikit. Wah, ini ada keterangan ini teman-teman. Ya, lihat ya ini ya. Nah, ini. Jadi kalau Anda belajar presentasi yang pertama, itu di bawah ini keterangan ini penting sekali supaya Anda tidak lupa ya. Ini sengaja memang saya buat tulis begini supaya teman-teman menjadi tahu bahwa setiap orang pasti punya cara lah untuk belajar itu ya. Ini di bawah ada keterangan-keterangan ini sangat penting untuk bisa diketahui. Kita di slide ini mau ngomong apa sih, detailnya itu seperti itu. Kemudian masalah pamper ya. Pamper itu 1 hari sebelumnya siapkan semua materi, tidur yang cukup ya. Mau presentasi promosi kesehatan, mau presentasi tesis, proposal tesis, atau apapun ya, siapkan semua materi dan tidur yang cukup. One day before-nya adalah itu. Sebelum acara dimulai, kalau pagi sebelum berangkat misalnya, hindari kopi. Kenapa hindari kopi ya? Kadang kopi memicu diuresis ya. Sedang presentasi tiba-tiba waduh pengen ke toilet ya, nggak lucu kan itu. Dari kopi, dari teh yang manis ya. Cobalah memotivasi diri, jadilah diri saya sendiri ya. Nah, sebelum sampai ke ruangan ada baiknya 1-2 jam sebelumnya cek ruangannya itu benar enggak di situ, sound systemnya bagaimana, powerpointnya bisa jalan apa tidak, semua harus disiapkan. Itu seperti itu ya. Ya, Bapak Ibu kalau pengen tahu lebih penjelasannya nanti kalau dapat preset slide ini ya bisa dilihat nih Bapak Ibu lah. Ini bisa saya di situ saya ngomong apa itu ada di situ. Lalu untuk proses ya, dalam proses itu waktu kita presentasi, jangan pernah merasa takut presentasi. Wah ini presentasinya nanti saya nggak didengerin orang atau ekspresi saya bagaimana, nggak penting itu. Yang penting bicaralah, belajarlah bicara. Perjalanan ribuan li dimulai dari 1 langkah.
Kalau Anda ingin menjadi presentator handal, Anda ingin aktif di kegiatan promosi kesehatan, Anda harus selalu berlatih ini, berlatih bicara ya. Itu akan penting. Nah, kuncinya adalah apa? Kuncinya untuk mau berlatih bicara dengan baik itu ya, kalau mau bicara dengan baik itu kuncinya adalah bicaralah sesuatu yang Anda tahu ya. Kalau Anda berbicara sesuatu yang Anda tahu, Anda pasti selamat ya. Jadi jangan berbicara sesuatu yang kita tidak tahu. Ini yang paling penting adalah itu ya. Jadi kalau memang kita tidak tahu jawabannya, ya bilang, mohon maaf, saya tidak tahu jawabannya, atau saya carikan dulu di referensi. Itu lebih penting dibanding kita mengarang sebuah jawaban misalnya gitu ya. 20-85% orang itu merasa cemas bila mereka bicara di depan publik misalnya gitu. 20-85%. Jadi kalau Bapak Ibu sampai hari ini merasa kalau saya bicara di depan publik itu kok stres ya, wajar Bapak Ibu. 20-85% kok. Yang betul-betul nggak stres ya cuman sedikit ya, 10-15% orang. Mungkin karena jam terbangnya sudah tinggi, sudah terbiasa, atau materi yang disampaikan hanya berkisar di itu saja, sehingga dia menjadi lebih percaya diri ya. Itu seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa takut ya, jadi ya kuncinya cuma satu, practice and practice ya. Berlatih ya. Itu yang paling penting adalah itu. Jangan takut untuk diketawain, biasa itu ya. Kadang kita kalau bicara sesuatu kelihatan takut, kelihatan nervous, mungkin ada orang yang di depan kita tersenyumnya gimana gitu ya, rasanya kok dia nyinyirin saya ya, ya sudahlah, enggak apa-apa ya, nobody is perfect kan gitu. Tapi lama-lama kita akan bisa mengatasi itu. Nah, pada waktu kita memulai presentasi ya, nah ini kita lihat dulu ya, kita punya persiapan secara fisik maupun secara mental. Secara fisik kita harus punya suara yang cukup keras. Kita harus membuka sebuah opening ceremony mungkin dengan kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang lucu ya, bisa juga bahasa yang formal. Selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat, yaitu sesuatu yang formal gitu. Atau mau pakai pantun ya, pagi-pagi makan roti sambil diselingi roti, Bapak Ibu selamat pagi, mari kita berdiskusi ya, misalnya begitu. Itu kalau kita mau pakai pantun misalnya gitu. Itu tidak formal, tapi itu mungkin bisa mencairkan suasana ya, itu seperti itu. Atau memulai dengan sebuah slide dengan sebuah pertanyaan misalnya. Contoh misalnya yang pernah saya lakukan tentang teknik mengajar gitu ya. Kita buka slide presentasi dengan mengatakan begini, apakah Bapak Ibu yakin ya apa yang diajarkan Bapak Ibu itu bisa dipraktekkan mahasiswa? Itu pertanyaan pertama. Itu sudah membuat para audiens itu diam semua. Jadi berpikir gitu, apakah Bapak Ibu yakin yang Bapak Ibu ajarkan itu bisa dipraktekkan mahasiswa? Semua akan diam dulu, tergantung dia mengajar apa. Apakah dia mengajar ilmu-ilmu dasar, atau dia mengajar ilmu-ilmu yang sudah ekspertis ya, yang sudah tinggi misalnya. Itu mereka akan diam semua. Enggak akan ada yang langsung bisa menjawab, oh pasti bisa, enggak mungkin ya. Itu adalah sebuah opening ceremony yang membuat mereka akan berpikir. Kontak mata ya, itu yang penting. Anda harus juga cek, harus antisipasi terhadap kemungkinan gangguan sound system, gangguan peserta yang gaduh, gangguan viewer ya. Terus Anda juga harus mulai memikirkan, kalau nanti saya lupa apa yang harus saya kerjakan ya, atau saya tiba-tiba takut,
apa yang saya kerjakan? Atau misalnya saya merasa tidak dihargai, apa yang harus saya kerjakan? Itu sudah harus ada dalam pikiran kita. Secara mental kita harus mencoba, kalau tadi kita harus menampilkan bahwa saya ini percaya diri, saya bisa tersenyum, ya, saya antusias, ya. Nah ini sesuatu yang harus disiapkan betul oleh kita. Lakukan swatch itu apa? Lihat kanan kiri, semua audiens itu disapa dengan kita melihat dari kiri ke kanan. Lalu kita fokus, ya, fokus pada materi yang kita sampaikan atau fokus pada orang yang melihat kepada kita. Lakukan eye contact, ya, lakukan eye contact, lalu bicaralah dengan kecepatan yang pelan, sedang atau cepat tergantung situasinya. Lalu jangan lupa tetap selalu menyapa setiap orang dari depan sampai belakang atau dari kiri sampai kanan, ya, dengan melihatkan mata ke semuanya. Itu membuat audiens itu merasa dihargai. Kadang kalau kita presentasi itu kita hanya melihat ke depan, melihat ke tengah, atau kadang-kadang melirik PowerPoint. Jadi tidak semua merasa dihargai. Kalau bisa Anda datang ke sebuah meja tertentu, kalau itu masing-masing round table begitu, Anda bisa berputar, menyapa sana, menyapa sini. Itu adalah sesuatu untuk mengembangkan teknik presentasi Bapak Ibu semua. Lakukan pembukaan yang menarik, ya, seperti contoh yang tadi, kalau Anda pandai berpantun, ya lakukan pantun misalnya gitu. Atau bangkitkan keingintahuan, sampaikan sebuah cerita yang menarik, mengutip orang terkenal, atau gunakan tema sesuai minat audiens dan tujuan, atau mengutip fakta yang mencengangkan. Misalnya Anda diminta untuk memotivasi orang untuk membuat sebuah produk yang inovatif misalnya gitu. Apa ya gitu ya. Mungkin Anda bisa mengutip apa yang terjadi pada waktu pesawat terbang itu mulai ditemukan. Waktu itu Wright bersaudara itu yang menciptakan pesawat terbang. Pada waktu pesawat terbang itu diciptakan, ada dua kelompok orang yang berpendapat. Yang pertama, ngapain sih orang harus terbang seperti burung? Kita ini kan manusia, kodratnya adalah makhluk pejalan kaki. Itu salah satu yang menganggap temuan itu nggak ada maknanya. Kelompok yang lain mengatakan bagaimana? Wah, manusia terbang seperti burung. Why not? Siapa takut? Nah, dari dua ini selalu akan ada pro dan kontra. Ya, masyarakat yang satu, wah kita ini bisanya cuman gini, nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Yang satu menyambut dengan antusias, terbang seperti burung, ya kenapa tidak? Nah, produk inovasi itu kan sebuah produk yang mungkin belum kita bayangkan hari ini, ya, belum kita bayangkan hari ini. Anda pernah berpikir enggak, saya mau membuat sebuah misalnya kapsul yang kalau dimakan satu kali seminggu nggak lapar gitu, misalnya gitu. Itu produk inovasi. Pertanyaannya cocok nggak ya kalau itu dipakai sehari-hari? Ya mungkin nggak cocok. Mungkin cocok digunakan oleh para orang-orang yang misalnya astronot di luar angkasa. Itu cocok seminggu nggak makan mungkin. Tapi atau misalnya dibawa oleh para tentara yang ada di medan perang. Minum kapsul sekali, nggak makan seminggu nggak apa-apa. Atau para petualang yang suka mengeksplor banyak tempat, makan kapsul satu, nggak lapar nggak apa-apa. Tapi kalau sehari-hari yang kita cuma duduk-duduk, ya, masa pandemi ini banyak di rumah, ya, makan sekali nggak lapar, ya nggak meriah gitu. Malah meriahnya itu ngemil misalnya gitu. Nah, ini sesuatu yang berbeda. Nah, ini adalah namanya produk inovasi, adalah sesuatu yang belum dipikirkan. Sehingga pembukaan yang menarik itu akan membuat orang suka dengan Anda. Contoh opening ceremony ini sudah lama, ya. Sungguh selama ini saya tidak tahu arti pasti pas, ya, dalam SPBU. Saya pikir ini hanya iklan Pertamina untuk menunjukkan ukuran literanya pasti pas. Saya sama sekali tidak tahu bahwa ini adalah program sertifikasi bagi sebuah SPBU.
Ini zamannya dulu 2000 berapa ya, 2003 atau berapa, yang dimana itu mulai ada SPBU yang tulisannya pasti pas ya. Ini pasti pas ini sertifikasi, tidaknya menunjukkan literannya pas ya. Literan pas itu adalah produk dari sertifikasi. Nah, pada waktu presentasi ya, pada waktu kita presentasi, nah mungkin nanti Anda akan banyak pertanyaan di sini ya. Misalnya ada audiens yang angkat tangan untuk bertanya, bisa di tengah-tengah atau bagaimana ya. Jangan lupa senyum, 3S itu kan senyum, salam sapa ya. Oh, ada yang bertanya, wah silahkan Ibu, Bapak, dari mana? Namanya siapa? Boleh sebut nama, dari mana? Pertanyaannya apa? Catat pertanyaan itu bisa dalam arti biasakan untuk mencatat ya. Jangan hanya mengingat-ingat. Kalau mengingat-ingat lupa gitu ya. Itu pernah, kalau yang saya alami juga demikian. Kalau pertanyaan itu tidak saya catat, saya pasti lupa. Gitu. Kalau saya memilih untuk mengingat, tidak membuat catatan, setiap satu pertanyaan langsung dijawab aja. Lalu ada materi yang komplain, wah materinya biasa-biasa aja Pak. Ya dengarkan komplainnya itu. Biasa-biasanya di mana? Lalu tunjukkan perbedaannya supaya dia menjadi tahu bahwa materi kita mungkin berbeda dengan yang pernah dia ikuti misalnya gitu. Ada lagi misalnya antar audiens saling argumentasi ya, masing-masing bertanya ini dijawab sebelah sana dan sebagainya, ribut sendiri. Silahkan saja mereka untuk berdebat ya, untuk membuat meriah suasananya boleh. Setelah semuanya berdebat puas ya, ulas kedua jawaban, berikan pendapat Anda. Ini yang penting ada di situ. Ini paling sulit ini, kalau ada argumentasi yang berdebat ini agak sulit ini. Fasilitator atau presentator butuh kemampuan untuk bisa mendamaikan perdebatan ini. Atau ada audiens yang memuji materi Anda, wah ini sangat menyenangkan ya. Wah keren ini Pak presentasinya, sangat memotivasi, sangat inspiratif. Wah puji Tuhan deh kalau itu presentasi Anda bisa menarik dari yang mendengarkan. Lalu yang ketiga, kalau audiensnya gaduh atau nampak bosan, tidak antusias. Kalau Anda presentasi ke anak SMA tentang narkoba misalnya, waduh, gak ada yang dengerin teman-teman. Ya, SMP, SMA. Kalau SMP masih mending, masih mau dengerin ya tentang bahaya narkoba, itu anak SMP masih mau dengarkan. Anak SMA dikasih bahaya narkoba, gak ada yang dengerin misalnya gitu. Ribut sendiri. Nah, ini bagaimana caranya ya? Anda bisa improve, Anda lakukan permainan, ice breaking atau apa. Itulah sesuatu yang lebih menyenangkan dibanding Anda presentasi bahaya narkoba misalnya gitu. Atau Anda ada pertanyaan yang sulit dijawab ya, diakui saja kalau memang nggak mampu jawab ya, saya saat ini belum mampu. Karena dalam presentasi itu kuncinya adalah katakanlah sesuatu yang Anda tahu. Kalau Anda nggak tahu ya jangan, itu seperti itu. Lalu ada pertanyaan yang mungkin diajukan untuk memancing emosi Anda. Waduh, bisa jadi sih kalau ada pertanyaan yang menganggap dia pakar apa enggak ya, itu seperti itu ya pasti ada ya. Jadi bagaimana Bapak bisa berbicara tentang ini sedangkan saya lihat di CV Bapak itu Bapak enggak punya latar belakang tentang ini. Wah itu menarik itu kalau ada yang bicara seperti itu ya. Ini agak bikin emosi ini ya. Itu jadi harus supaya enggak emosi ya, saya menulisnya di sini tarik nafas secara dalam ya. Jadi secara dalam supaya Anda lebih rileks ya, supaya Anda tidak terpancing emosi Anda. Atau ada sebuah pertanyaan yang mendominasi, kan ada ya kadang peserta itu tanya terus ya. Ya ini harus dikelola, jangan sampai audiens yang lain merasa waktunya dihabisin hanya untuk si A itu atau si B. Jangan ya. Harus ditata supaya banyak orang yang terlibat. Semakin banyak yang terlibat itu akan semakin menarik. Nah kalau ada pejabat instansi pengundang gimana? Ya ucapkan terima kasih karena telah hadir dan mungkin bertanya. Mungkin di situ pejabat atau instansi yang mengundang atau mungkin yang terkait dengan tamu pemberi dana itu punya message tertentu. Ya itu bisa sebagai sarana untuk memperkuat tujuan presentasi ya. Kalau Anda di promosi kesehatan bisa jadi Anda mempromosikan sesuatu ya mungkin didukung oleh
sumber dana tertentu. Bisa jadi ya. Kita sebaiknya netral, tapi misalnya itu memang tujuannya tertentu, promosi kesehatan untuk hal-hal yang baru misalnya dan belum ada, ya Anda perlu perhatikan ini apa sumber dana atau message yang tersembunyi di situ apa. Kemudian ada penutup ya, di bagian penutup itu adalah bagian antara ada pertemuan dan ada perpisahan. Itu adalah sesuatu yang selalu terjadi. Ibaratnya dari Anda bercerita misalnya 40 menit atau berapapun, itu kan sebuah pertemuan ya. Akhir sebuah cerita itu perpisahan ya. Bagaimana perpisahan itu adalah suatu momen yang dapat meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Ini PR ya, ini PR dalam arti tidak mudah untuk menutup sebuah presentasi. Karena menutup sebuah presentasi itu sebetulnya adalah rangkuman dari apa yang Anda sampaikan dan apa yang ditanyakan oleh audiens. Itu kalau Anda bisa merangkaikan dari apa yang Anda sampaikan, lalu kaitkan dengan pertanyaan audiens, itu kita bisa membuat sebuah penutup yang menyenangkan sekali. Itu seperti itu ya. Jadi bisa Anda simpulkan presentasi Anda, kaitkan dengan tujuan ya, itu yang paling umum adalah itu, atau simpulkan presentasi Anda, kaitkan dengan proses yang selama ini terjadi. Berikan tambahan penutup yang manis seperti puisi, pantun, kata motivasi, mini film ya, yang bersifat memotivasi, inspirasi atau ajakan tantangan untuk segera bertindak ya. Jadi kalau memang Anda diminta presentasi di depan semua kader ya, untuk bisa memberikan informasi obat dengan baik tentang obat-obatan yang ada di rumah tangga misalnya gitu ya, bagaimana cara mereka bertindak setelah mendengar presentasi ini, mendapatkan ilmu ini, bagaimana mereka menindaklanjuti supaya masyarakat yang ada di daerah mereka itu menjadi tahu bagaimana cara mengelola obat yang ada di rumah mereka masing-masing. Nah, ini salah satu cara untuk menutup dari sebuah presentasi ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Dan dari kesimpulan ini Anda bisa juga dari slide ini ada plan, do, check, and corrective action, yaitu plannya itu materi atau latihan-latihan untuk menyampaikan materi, do-nya itu presentasi, check-nya feedback. Feedbacknya itu semua dicatat, baik feedback yang memotivasi, memperbaiki diri Anda suatu saat, atau feedback terhadap tanggapan dari audiens misalnya. Lalu corrective action, persiapkan penampilan baru Anda. Kalau Anda dikenal sebagai presentator yang handal, maka akan banyak orang yang akan menggunakan jasa Anda. Demikian Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Jadi dari media promosi apapun yang kita pakai, maka kemampuan presentasi kita akan menjadi sebuah kunci bagi tersampaikannya materi promosi kesehatan yang kita rancang. Begitu yang ingin saya sampaikan. Cukup panjang ya waktunya, hampir 1 jam saya berbicara. Semoga tidak mengantuk. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan seperti biasa. Begitu Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Selamat malam Mbak Yusuf. Malam Mbak Floren Anggi. Ya, mungkin menanggapi. Selamat malam Mbak Yusuf. Ya. Tadi kan untuk presentasi. Ya, mungkin menanggapi yang prestasi Bapak tadi. Tadi kan untuk presentasi itu memang butuh kepercayaan diri dan juga jam terbang ya Pak nggih. Itu juga saya alami sendiri karena sebelum dulu saya menjadi seorang guru pengajar awal-awal apalagi saya belajar itu, saya di depan anak-anak di depan kelas itu bingung kayak ini 2 kali 45 menit ini mau apa ya. Saya pengajar ya
karena ya mungkin materi dikuasai, cuman memang jam terbang ada gitu ya. Apalagi apoteker juga berbicara kan kebanyakan juga face to face sama pasien, bukan yang di depan orang banyak. Mungkin kalau kayak Pak Bagus, Prof. Ulisis itu sudah sangat-sangat terbiasa gitu. lama kelamaan setelah saya mengajar cukup ya 2-3 tahun ini, 2 kali 4 menit itu kurang Mbak di depan anak-anak tuh kadang malah nggak ngomongin pelajarannya. Kadang waktu cerita dan sebagainya, ya itu maksudnya mungkin untuk menarik perhatian anak-anak ya, tapi terkadang malah nggak ada intinya gitu, nggak ada materi lah kok wis entek waktu nih materi ini dong lampu, tidak fokus. Dan juga kebanyakan presentator yang over PD juga Pak, kadang malah kemana-mana gitu loh Pak, nggak jadi pada intinya ya tidak fokus. Nah itu kira-kira gimana Pak tipsnya atau 28 ya. atau Jadi setiap slide itu ya Mbak, perkiraan saya setiap slide itu rata-rata 2 menit Mbak. Jadi slide saya ini 28, saya perkirakan selesai dalam waktu 1 jam, dan ternyata ini benar kan, tadi kita mulai setengah 8 lebih sedikit, tapi kita selesai juga 8.25 ya, kurang lebih 1 jam. Jadi sebuah slide presentasi itu rata-rata kita bicara, kalau slide itu adalah slide yang singkat kata-katanya, itu biasanya hanya 1 menit kalau kita hanya bicara apa yang ada di slide. Tapi kalau kita mau bicara pengalaman kita terkait slide tersebut, berarti waktu untuk slide itu harus diperpanjang. Nah, Anda dari melihat slide itu, Anda akan melihat di slide mana saya harus bercerita cukup panjang dibandingkan kata-kata yang ada di situ. Ya. Rata-rata sebuah slide itu kalau hanya cerita tentang slide, kalau kita presentasi di Bapak Ibu, itu mungkin hanya sekitar 1 menit. Kalau menambahkan cerita untuk memperkuat slide tersebut, ya hanya berikan 1 menit saja. Kalau lebih dari 1 menit sampai 2 menit itu biasanya ceritanya kita akan lebih panjang dan mungkin akan ngelantur, dan slide berikutnya akan kekurangan waktu. Ya, jadi kalau pengalaman saya, jumlah slide-nya berapa itu akan menentukan waktu kita presentasinya berapa. Misalnya saya diberi waktu, Pak, diberi waktu 2 jam, Bapak boleh presentasi misalnya 1 jam, lalu 1 jam itu tanya jawab. Kalau misalnya presentasinya 1 jam dan di situ mereka butuh banyak experience dari narasumber untuk memperkuat materi presentasi, berarti maksimum saya akan buat 30 slide. Jadi kalau 30 slide, setiap 1 slide saya ibaratkan saya cerita tambahan 1 menit. Tapi kalau misalnya saya cerita tambahannya agak banyak, saya akan kurangi slide itu menjadi hanya 20. Jadi 1 slide perkiraan saya hanya 3-4 menit. Dan itu biasanya ternyata benar ya. Jadi kalau kita sudah bisa memperkirakan itu, maka jumlah slide-nya itu akan bisa kita atur. Semakin sedikit slide, itu berarti cerita kita di luar slide itu yang akan memotivasi atau menceritakan experience atau best practice dari manapun yang kita kutip untuk memperkuat dari slide itu berarti akan banyak. Seperti itu. Jadi kalau Mbak Flo patokannya, gampangan saya adalah kalau di sebuah presentasi yang sekitar 1 jam tapi Mbak Anggi mau banyak bercerita tentang sharing pengalaman atau best practice atau apapun, 20 slide saya rasa cukup. 20 slide cukup, jadi setiap slide punya waktu 2-3 menit untuk cerita. 2-3 menit untuk cerita per slide tentang pengalaman atau untuk mematangkan slide tersebut, itu sudah sangat banyak ceritanya. Kalau misalnya ceritanya 50-50 antara slide dengan cerita, yaitu tadi kalau dari 60 menit ya 30 slide seperti yang tadi saya tunjukkan 28. Itu sudah kurang lebih 50-50. Kalau Anda mengejar materi yang sangat banyak ya,
Misalnya 1 jam itu, waduh saya harus isi materinya banyak ya. 40 slide, 50 slide mungkin bisa. Tapi Anda buat slide itu padat dan informatif sehingga setiap slide itu betul-betul yang Anda sampaikan hanya slide itu. Itu bisa juga. Begitu Mbak Flo, supaya bisa membuat kita tetap bisa bercerita best practice, sharing experience tanpa kita kekurangan waktu untuk menyampaikan materi. Begitu. Gitu Mbak Flo? Iya. Baik Pak, terima kasih. Pak, mungkin saya mau tanya lagi. Boleh. Mungkin juga sharing mungkin dari Mas Ulis. Iya. Baik Pak, terima kasih. Pak, mungkin saya mau tanya lagi. Mungkin juga bisa sharing mungkin dari Mas Ulisis yang sudah pengalaman presentasi juga. Ya, Kalau misalnya kita presentasi gitu ya Pak, di depan yang ini mungkin tidak harus tentang promkes, maksudnya presentasi secara tapi kita tuh istilahnya dalam tanda kutip dibantai sih. Mas, mungkin terkadang kan audiens kita tuh mungkin sudah lebih tahu kritis dan ya sudah lebih tahu. Kira-kira supaya tipsnya gimana supaya kita tetap di depan tuh nggak terus ngeblank atau mau cerita nggak? Ya, jadi kayak seperti nggak menguasai materi gitu mungkin Pak. Kadang kan ada. Oh, ini ada Mas Ulisis nih. Gimana Mas Ulisis? Atau Pak Bagus? Ya, selamat malam. Selamat malam, silahkan Mas Ulisis ya. Mas Ulisis ada. Ya, Mas Ulisis. Selamat malam. Terima kasih banyak Pak Yosep dan terima kasih Mbak Flo. Sebenarnya Pak Yosep tadi udah memberikan acara yang jawaban paling jitu ya Pak ya. Jadi sebagai presenter itu, sebelum presenter itu memang harus siap dulu. Kalau nggak siap memang akan dibantai gitu. Tetapi kalau misalnya dari sisi di saat kita punya materi yang materi yang kita kuasain dan punya confident untuk menyampaikan, saya kira nggak akan ada masalah. Dan yang paling terpenting itu tadi yang disampaikan nama Pak Yosep, saya setuju banget. Di saat kita memang tidak tahu, ya katakanlah berani untuk mengatakan tidak tahu, karena itu adalah salah satu gentle agreement untuk seseorang presenter gitu ya. Karena di saat kita mengatakan menjawab itu mengambang atau itu jawaban yang kita tidak bisa bertanggungjawabkan, itu adalah dasar profesional yang kita tunjukkan gitu ya. Jadi sangat-sangat setuju dengan Pak Yosep tadi bahwa ada dalam penyampaian itu kalau memang kita tidak tahu ya kita katakan tidak tahu, atau dengan pertanggungjawaban nanti kita akan mencari jawaban dan kita akan update. Itu yang paling ini sih secara secara ilmunya tadi udah disampaikan sama Pak Yosep. Gitu sih Mbak Flo. Iya. Oke. Ini sekedar pengalaman, kebetulan kalau kita di marketing, kebetulan saya pernah di marketing untuk handle gitu ya. Kita namanya produk presentasi itu kan sebenarnya kita bercerita mengenai produk presentasi di depan kita punya dokter-dokter lah yang hadapin gitu ya. Secara medical memang mereka medical knowledge mereka adalah jagonya gitu. Jadi kita memang di underestimate dulu gitu. Jadi dalam arti kalau mental kita nggak kuat itu ya pasti akan down sendiri ya. Karena kenapa? Kita akan bercerita mengenai satu obat di mana yang kita ceritakan itu mungkin di hadapan profesor-profesor yang memang merasa jadi gini, mereka itu memang meng-underestimate saya ini udah sekolah 6 tahun loh, jadi kamu nggak usah ngajarin saya gitu. Ceritanya kan begitu gitu ya. Tetapi yang kita sampaikan ini adalah kita yakin bahwa yang kita sampaikan kita kuasain gitu ya. Kuasain betul. Jadi apapun yang ini, jadi itu adalah mereka melihat, oh ternyata kamu ini gitu. Jadi memang benar tadi yang disampaikan itu yang. Jadi dulu pernah punya pengalaman, ini awal-awal sekali gitu ya Pak. Jadi bahkan yang saya sudah baca hilang semua gitu. Saking takutnya. Jadi itu adalah salah satu yang ternyata pelajaran itu membuat
ya tadi jam terbang itu memang tidak ini apa, tidak pernah bohong gitu ya. Di saat kita sudah selalu merasakan itu punya problem, di mana mungkin dulu awal-awal saya saat presentasi, apalagi di depan profesor udah stres duluan gitu ya. Jadi itu malah membuat kita terlihat sekali kita tidak profesional gitu. Tetapi di saat kita datang dengan confidence, dengan ini gitu ya, dan kita menyatakan maaf Prof, yang itu memang saya tidak tahu, tetapi saya akan cari tahu. Mereka lebih respect gitu ya Pak, karena kita akan mengatakan so sorry, atau mungkin kita bisa mengatakan sorry Prof, kita akan berbicara mengenai topik ini. Jadi kita juga bisa membatasin. Kita berbicara sekarang mengenai produk, bukan mengenai penyakit gitu kan. Jadi itu adalah salah satu yang kita juga bisa sampaikan. Karena terus terang kalau bicara mengenai penyakit kan memang mereka ahlinya, tetapi berbicara mengenai obat kita adalah ahlinya, bukan dokter gitu kan. Jadi dalam hal-hal seperti itu yang kita bisa. Dan kembali lagi tadi yang sampai Pak Yosep mengatakan, di saat kita sebagai presentasi itu ya memang sebagai pendengar yang baik, bisa kita mendengarkan itu sangat-sangat ini banget ya, powerful. Jadi mereka juga akan lebih respect terhadap itu tadi gitu ya. Jadi setuju di saat kita bisa menguasai menguasai situasi, baik tadi jumlah audiens atau PowerPoint yang kita siapkan. Kalau memang menggunakan PowerPoint itu akan lebih powerful, karena jangan sampai kita mempersiapkan kayak PowerPoint itu tulisannya kecil padahal ruangannya gede gitu ya. Jadi itu harus memang benar-benar harus kita tahu dulu gitu ya, audiensnya berapa banyak, ruangannya seperti apa. Karena banyak sekali juga di dalam di dalam event-event itu tiba-tiba itu slide-nya kecil gitu padahal pesertanya banyak gitu. Jadi itu adalah kita harus siap di saat itu kita. Saya kira mungkin itu adalah walaupun kata Pak Yosep tadi itu cuma 7%, but is important the first impression itu menunjukkan itu. Ya, jadi begitu Pak. Jadi saya kira mungkin lebih ke arah kita aja ya, persiapan. Kalau memang kita belum siap ya kita harus siapkan. Jadi jangan maju tanpa persiapan kalau namanya presentasi. Thank you. Itu aja Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak Yosep. Ini yang disampaikan Pak Ulis di sini sebenarnya sebagian masa lalu juga ya. Keren. Terima kasih Pak Yosep. Ini yang disampaikan Pak Ulis di sini sebenarnya sebagian masa lalu juga ya. Ada presentasi di depan orang-orang yang memang expert ya. Kita di background farmasi, presentasi di depan dokter-dokter, tapi memang balik lagi harus persiapan. Kalau dulu Mas Ulisis kan sekarang udah di PMA Pak Yosep ya. Kalau kita dulu bekerja di PMA itu lebih yakin Pak Yosep, karena menguasai hal-hal yang terkait dengan penelitian produknya sendiri. Jadi orang-orang pertama yang mengetahui adalah kita. Jadi memang confidence itu memang perlu sekali ya. Tapi ada pernah juga Pak Yosep saya LKP untuk IAI di membawahi Blora, Grobogan dan Padi kalau tidak salah Pak Yosep. Ya repot itu materinya itu sudah disetting dari PP waktu itu kalau salah ya. Itu isinya tulisan banyak Pak Yosep. Isinya tulisan, jadi terus terang kita tidak bisa improvisasi apa-apa karena orang sudah membaca itu dengan bosan Pak Yosep. Jadi memang kalau terlalu banyak materi, terlalu banyak tulisan, itu juga kurang baik. Tadi kan di pertama-tama tentang materi. Tapi kalau mengenai kepercayaan dirinya, karena saya merasa saya sudah dilatih lebih dulu, saya yakin saya bisa. Nah, selanjutnya untuk hal-hal yang memang tidak bisa kita jawab di awal Pak Yosep itu kita sampaikan. Bapak Ibu kalau nanti ada pertanyaan yang saya tidak bisa menjawab, mohon maaf nanti saya catat, nanti saya janji akan saya jawab, saya usahakan mencari jawabannya. Itu saya di awal Pak Yosep supaya sama-sama enak itu. Jadi demikian Pak ya. Takut. Kalau misalnya pernah juga mengalami itu, tapi baik Pak, nanti saya akan catat, akan cari referensi itu gitu, dan saya akan hubungi Bapak. Jadi setelah selesai pertemuan, saya bertemu dengan beliau, Pak bisa minta nomor HP. Jadi kalau saya sudah bisa menjawab pertanyaan Bapak, saya akan follow up dengan informasi. Beliau dengan senang hati pasti memberikan nomor HP-nya, dan itu malah menjadi sebuah relasi, gitu Mas Bagus. Malah jadi relasi, malah jadi teman yang baik gitu lah.
itu malah sesuatu yang menurut saya ada keuntungannya di situ. Dan kalau kita mendekati beliau-beliau atau expert itu dengan secara personal dan kita dengan sopan meminta nomor HP untuk kita follow up, pasti mereka akan memberikan informasi dan mungkin mereka akan mengatakan begini, tadi itu maksud saya bertanya tuh ini loh Pak, saya sebenarnya punya referensi ini, coba Bapak kalau Bapak baca ini nanti dari Bapak nanti referensinya apa, nanti mungkin kita bisa discuss. Wah, ini justru sesuatu peluang untuk bisa bertemu dengan expert ini di suatu lain waktu tanpa kita harus janjian dan sebagainya. Kita bisa membuat email atau apapun menindaklanjuti dari yang kita bicarakan, Pak, ini seperti ini, seperti ini. Wah, itu akan jadi komunikasi yang baik sekali. Itu pengalaman saya begitu ya. Ini kan kita bicara umum ya, nggak hanya bicara promosi kesehatan. Itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan yang namanya slide PowerPoint ya, PowerPoint itu namanya PowerPoint ya, kekuatan poin-poin ya. Itu intinya adalah itu. Jadi memang jangan cerita terlalu tulisan yang sangat banyak, itu memang tidak mendukung untuk presentasi ya. Buatlah tulisan yang tulisannya gede ya, tadi seperti Pak Ulysses bilang kalau tulisannya kecil, Pak Bagus juga bilang kalau tulisannya kecil itu malah tidak menyenangkan. Memang harus disetting supaya lebih baik ya. Begitu teman-teman, Mbak Anggi, begitu. Mungkin teman-teman yang lain mau menyampaikan sesuatu atau mau bertanya lagi ya boleh, silahkan. Monggo, ini bisa dikemanakan. Kalau ini kan lebih ke umum ya, public speaking ya. Izin tanya ya Pak. Oh, iki Mbak Wulan, silahkan. Tadi kan di materinya Pak Yosef. Izin tanya ya Pak. Oh, monggo. Menyampaikan dengan cepat atau tadi kan di materinya Pak Yosef sempat dibicarakan tentang menyampaikan dengan cepat atau lambat itu sesuai kebutuhan mungkin ya Pak. Terus kalau misalnya presentator itu punya karakteristik tertentu, misalnya dia memang biasanya ngomongnya nggak bisa cepat, atau mungkin kayak Mas Ulysses kan bisa cepat. Nah, seperti itu dengan masing-masing karakter presentator ya, itu bagaimana biar kita bisa tetap mungkin diterima sadar, dengan baik oleh misalnya audiens. saya ini bicaranya presentasi. cepat atau lambat ya. Itu pasti kita akan tahu. Oh, secara umum kita ngobrolnya itu misalnya secara umum kita itu cepat, misalnya begitu. Tapi kita juga tahu di sisi lain teori komunikasi untuk presentasi public speaking, kalau kita bicara cepat maka diterima audiens itu sangat cepat. Sehingga pertanyaan kita adalah apakah kalau audiens mendengar dengan sangat cepat dia menjadi paham atau tidak? Jadi kita harus lihat lagi lebih dalam audiensnya siapa. Apakah audiensnya adalah orang-orang yang biasa mendengarkan presentasi? Ataukah audiensnya adalah orang yang jarang mendengarkan informasi yang disampaikan oleh orang lain? Nah, artinya kita harus belajar dari bicara pelan seperti ini, atau bicara lebih moderat seperti ini, atau bicara dengan lebih cepat seperti ini. Nah, tergantung kita kan bisa bermain peran di situ. Ya, jadi dalam presentasi ini kita punya karakter, itu benar. Tapi kalau karakter itu terkait dengan kecepatan bicara, ya mari kita upayakan kalau audiens kita tidak mampu mengolah informasi sesuai dengan karakter atau gaya bicara kita, ya kita yang harus melakukan improvisasi. Supaya apa? Supaya materinya itu dapat dipahami. Karena esensi dari public speaking itu apa? Antara narasumber dengan audiens itu akan terjadi interaksi informasi gitu loh. Narasumber memberikan informasi yang dia tahu, audiens menangkap informasi itu sebagai pengetahuan baru. Nah, tugas narasumber adalah bagaimana caranya supaya terbentuk pengetahuan baru bagi audiens. Kalau masalah kecepatan itu menjadi sebuah problem bagi penangkapan pengetahuan baru, maka mau tidak mau kita harus mengurangi kecepatan kita, walaupun itu bukan karakter atau gaya bicara kita.
Paham ya Bu Wulan? Tadi kalau saya melihat intonasi saya, kecepatan saya, itu kan semua variasi ya. Begitu, gimana? Ya Pak, Betul kan? paham. Ya. Memang harus belajar menyesuaikan kebutuhan Yes, masing-masing. betul sekali. Iya, Ingat lagunya Ahmad Ya Pak, Albar bisa tuh Bu dipaham. ya. Dunia Memang ini panggung harus belajar sandiwara Bu. Ya, menyesuaikan kita harus bisa kebutuhan berperan. presentasi. Terima kasih. Iya toh, leres toh. Ya itu simple aja. Cuman kita bicara dengan sederhana. Dunia ini panggung sandiwara artinya Berperan. apa ya? Kita harus bisa berperan ya. Misalnya Ya begitu. Pak, Misalnya terima kita kasih. bukan orang yang biasa mendengar. Tapi kalau kita akhirnya mendapatkan tugas untuk bisa, itu ada orang yang butuh konsultasi itu obat ya, kita harus belajar mendengar dibandingkan dengan kita lebih cepat memberikan, oh ini masalahnya ibu ini nih, ini harusnya begini begini begini. Itu kebiasaan kita mungkin. Lah kalau kita seperti itu ya orangnya kabur. Dan tugas yang diberikan kepada kita sebagai konsultan informasi obat ya menjadi kacau semua. Jadi kita harus, oh ya, kita akan banyak mendengar, dengarkan semua, misalnya gitu. Nah, baru kita tahu problemnya, lalu kita berikan solusinya. Begitu ya. Jadi ya harus begitu, misalnya begitu. Ingat dengan kalau buat video itu kan kita harus berperan, kadang nggak sesuai dengan karakter kita. Itu tidak mudah. Itu seperti itu. Ngaten nggih, Bu Wulan nggih. Nggih. Monggo yang lain. Pak Yosef, Ya, gimana Mas? Tanya Pak Yosef. Kalau kita di promkes katakanlah Ya Pak, terima kasih Pak. audiens kita itu Pak Yosef, mohon tanya Pak Yosef. Kalau kita di promkes katakanlah audiens kita itu ibu-ibu PKK di suatu kampung atau suatu kelurahan yang notabene-nya grade pendidikannya itu kan tidak homogen Pak Yosef. Artinya heterogen lah Pak Yosef. Artinya ada yang mungkin ya SMP, SMA, dan kuliah. Kita menempatkan untuk materi yang kita berikan itu betul. di level tengah, di tengah atau di mana Pak Yosef yang sebaiknya di kalau rendah juga kan nanti yang kita tentunya tidak bisa yang tinggi memuaskan kok semua ngonitok pihak. gitu Pak Yosef. Kira-kira begitu Pak Yosef. Gimana Pak Yosef kira-kira Pak Yosef? Kalau kita mau promosi kesehatan di sebuah tempat, nah misalnya entah itu riset atau non riset, kita bisa memperkirakan estimasinya pesertanya datang berapa orang ya. Kalau boleh tahu, misalnya tanya ke RT atau budukuhnya, kira-kira mayoritas pendidikan audiens yang akan disasar itu kira-kira apa ya Bu? Oh mayoritas SMA. Wah, kita bicara aja mayoritas SMA. Nah, jadi kalau mayoritas SMA berarti kan mereka kira-kira level berapa untuk mencerna materi ini. Itu yang perlu dipikirkan adalah itu. Jadi Pak Bagus bisa membayangkan saya memberikan materi misalnya tentang dagu sibu antibiotik. Rata-rata SMA. Rata-rata SMA mereka ibu-ibu sudah punya anak belum? Kalau sudah punya anak, anaknya sudah besar, walaupun dia pendidikan SMA sudah 10 tahun, oh berarti experience-nya tentang kesehatan pasti sudah ada. Tinggal backgroundnya itu dia suka membaca atau tidak dan sebagainya, kalau bisa tahu lebih baik. Tapi kata kuncinya di SMA. Nah kalau kata kunci di SMA, maka kita akan setting dia akan bisa mendengarkan informasi. Nah levelnya Pak Bagus bisa bicara dalam level moderat aja. Kecepatannya moderat. Kecepatannya moderat, bisa tengah-tengah pas 5 menit bicara, ibu-ibu ini dengan saya berbicara seperti ini apakah terlalu cepat? Nah, cek situasi tuh. Oh nggak apa-apa Pak. Oh nggak apa-apa ya sudah, kecepatannya sama. Ya Pak terlalu cepat, pelanin dikit. Lah itu sudah jadi tes untuk menjadi. Jadi 5 menit pertama ngobrol, terus begitu masuk materi test case di tengah-tengah, apakah cepat atau tidak. Awal kita coba investigasi atau eksplorasi
audiens kita ini dari apa? Dari yang nanti kita bantu kita di lapangan ya, Pak Yosep. Iya. Iya. Awal kita Ditanya investigasi aja. atau eksplorasi Satu statement itu aja sudah cukup audiens bagi kita ini kita sama kita dari test case dari yang di nanti 5 kita menit pertama bantu itu Pak kita di Bagus. lapangan ya, Pak Yosep. 5 menit Kita pertama lihat kita Pak Guru itu ya. pembukaan sebentar, lalu mulai masuk materi tentang definisi, tentang apa, terus tiba-tiba berhenti sejenak. Bapak Ibu ini kira-kira saya bicaranya terlalu cepat enggak ya? Yang sama guyon aja. Nah, kan gitu. Daya tangkap Bapak Yosep. Ya, cek daya tangkap ya, betul. Ya. Ji. Atau bisa divariasi. Cek daya tangkap Bapak Yosep ya. Kita cek presentasi. daya Kalau tangkap ya. kayak kita Oke, pernah bicara model CBIA Terima kasih misalnya Pak itu Yosep. ada presentasi, ada latihan ya, latihan untuk mengenal, lalu menulis. Lah itu adalah variasi aktivitas dari mendengar, kemudian melakukan, menulis. Ya itu kan orang menjadi nggak bosan kalau aktivitasnya macam-macam. Paling tidak ada 3 aktivitas dalam sebuah pertemuan kalau untuk promosi kesehatan itu sudah sangat bagus. Itu seperti itu. Mendengar, melakukan, menulis-nulis, nah, itu sudah suatu hal yang sangat bagus. Ya tergantung kita tekniknya kan seperti apa. Monggo Bapak Ibu. Ini enggak hanya promosi kesehatan, mau yang lain juga boleh. Bapak Ibu mau training 6 jam, ya harus dipikirkan 6 jam saya suruh kasih training tentang apa, dibagi menjadi berapa sesi itu. 6 jam dibagi menjadi 3 sesi, atau ada yang dibagi menjadi 2 sesi, yaitu caranya pasti berbeda. Kalau dia dibagi menjadi 2 sesi kan 2 jam, 2 jam, 2 jam, itu lebih mudah. Tapi kalau dibagi 3 sesi, waduh 3 kali 2 berarti 3 jam, istirahat 3 jam. Nah ini kita harus bisa menggunakan materi 3 jam itu membuat mereka bisa macam-macam, bisa mendapatkan sesuatu. Itu tergantung jam terbang memang. Jadi seperti katakan Mbak Flo tadi, jam terbang sangat penting. Itu seperti itu. Tapi sebelum dapat jam terbang, kita kan harus melakukannya dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya. Yaitu yang dilakukan. Ya, semuanya akan dibuktikan oleh waktu. Lah, itu yang penting ya. Semuanya dibuktikan oleh waktu. Jadi tidak ada sesuatu yang instan. Ya, ahli-ahli presentator itu pasti jam terbangnya tinggi. Enggak ada yang ahli presentator baru nongol 2 bulan itu sudah jadi ahli presentator, itu enggak mungkin. Pasti dia sudah berlatih dengan sangat banyak. Dan dia tidak publish, tapi setelah dia merasa yakin dirinya hebat, dia baru publish juga bisa. Itu, monggo silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak Yosep, Ya. saya nyambung pertanyaannya Pak Bagus tadi tentang audien yang heterogen ya Pak nih. Kalau Pak Yosep, saya nyambung pertanyaannya Pak Bagus tadi tentang audien yang heterogen ya Pak nih. Kalau di RT itu, RT RW itu kan kalau ibu-ibu PKK mestinya heterogen ya. Oh iya, jadi betul. ada yang SMA, ada yang pendidikannya berheterogen, termasuk umurnya heterogen. Nah, ini juga jadi masalah saat mau memberikan promosi. Jawa gitu. Dan Harus saya juga pernah mencoba di RT saya ini terkait ini kendalanya bahasa, betul. Pak. Bahasa. Ya. Iya, Kalau bahasa. bahasa sebetulnya standar Jadi ini itu juga bahasa sama Indonesia. ya, harus Tapi kalau memang jam di terbangnya sebuah tinggi tempat juga. sudah diberikan Melatih warning, bahasa Pak, di juga sini ini. lebih mudah kalau ada bahasa Jawanya lah. Mungkin penggunaan bahasa Iya. Jawa itu hanya untuk penekanan-penekanan tertentu, saya rasa nggak apa-apa. Itu seperti itu, atau bahasa yang lain itu juga penting. Jadi kalau memang misalnya kita harus menggunakan bahasa daerah untuk membuat pengetahuan itu diperoleh oleh audiens, ya kita harus belajar bahasa, itu pasti ya. Gitu. Bahasanya kan juga bahasa kromo alus ya. Wah, itu ya juga tidak mudah lagi. Tapi itu bisa belajar kok Bu. Kalau hanya terkait dengan materinya, hanya terkait dengan bahasanya materinya, kan juga kita bisa bahasa belajar. kromo Saya pernah alus ya, jadi presentasi di suatu tempat iya. harus berbahasa Inggris, di mana itu kebetulan merupakan pengalaman saya untuk
presentasi bahasa Inggris di depan beberapa ahli di bidang itu, dan kebetulan ada juga orang asing yang ada di situ. Saya menyiapkan materinya dalam bahasa Indonesia, saya translate dalam bahasa Inggris, lalu saya berlatih dalam menyampaikan bahasa Inggris tersebut. Ya, saya latihan dengan teman yang bisa public speaking dalam bahasa Inggrisnya bagus, dan satu lagi mendampingi di penguasaan materinya. Mau tidak mau saya kursus sebentar untuk memastikan bahasa saya benar, cara ngomongnya benar. Nanti kalau menjawab, jadi sama simulasi tanya jawabnya itu sudah pas. Ya memang tidak 100% memuaskan juga, tapi paling tidak saya berusaha menyiapkan diri saya untuk lebih confidence, itu aja. Memang ya persiapannya cukup mahal, jadi terusan ibaratnya sampai kursusnya sampai 3-4 kali pertemuan untuk presentasi bahasa Inggris di sebuah materi yang sudah saya siapkan sendiri, didengarkan oleh orang yang bisa bahasa itu dan teman yang mau membantu untuk materinya kalau ada tanya jawab. Nah ini sebuah upaya kalau kita ingin naik kelas kan begitu ya, bisa untuk presentasi di depan audiens yang tertentu pakai bahasa asing, berarti kan ada kepercayaan lain. Saya bukan mengatakan kepercayaan lebih tinggi, tidak, kepercayaan lain. Oh, kita sudah biasa pakai bahasa Indonesia, ini kebetulan ada bahasa yang lain. Ya, mari kita belajar untuk bisa melakukan itu, dan siapa tahu ini bisa berdampak positif untuk kita lebih meluaskan kiprah kita ya. Kita tidak pernah tahu sih Mbak Ari itu seperti itu. Kalau kita memandang sebagai sebuah tantangan mungkin kita merasa berat, tapi kalau itu dianggap sebagai sebuah peluang, lah itu kita pasti mengatasinya dengan cara berbeda. Kalau kita menganggap tantangan kan kita seolah-olah itu tekanan untuk kita, tuh harus bahasa Inggris, orangnya gini-gini gimana, itu tantangan. Kalau kita melihat peluang, tidak mudah sih, tapi saya akan belajar, ya itu yang harus kita lakukan. Jadi kita bisa manage sendirilah mau peluang atau tantangan, atau kita terus diam dengan wah saya lemah di situ, ya sudah, kita tidak punya powerful untuk mengeluarkan apa yang kita miliki. SWOT aja Mbak, jadi seperti itu, analisis SWOT aja itu bisa dimainkan di situ. Ceritanya demikian. Jadi jangan takut kalau memang harus belajar bahasa Jawa, ya cobalah berlatih. Mungkin sebetulnya tidak mutlak bahasa Jawa dari awal sampai akhir, tapi berikan penekanan pada hal-hal yang penting yang membuat pengetahuan itu dapat terbentuk. Itu seperti itu. Ngaten nggih? Nggih, Pak. Nggih. Silakan, ada yang mau menjawab apa? Nggih, Pak, makasih. Bu Atin, monggo Bu Atin. Selamat malam Pak Yosef. Pak Yosef, terkait tadi yang disampaikan kayak Pak Bagus tadi untuk cek situasi, mungkin juga untuk kita lebih mendekatkan diri dengan audiens, juga melakukan macam recall juga ya Pak ya, apakah audiens sudah bisa memahami apa yang kita sampaikan, seperti itu ya. Kemudian juga nanti bisa, Bu. Misal ketika nanti audiens ada yang belum paham, sehingga kita bisa mengulang kembali atau seperti apa nantinya ya Pak ya. Betul. Kemudian juga di passingnya mungkin lebih ke tindak lanjutnya gitu ya Pak ya, untuk setelah kita kan materi ini apa sih yang bisa dilakukan oleh audiens tersebut, seperti itu. Mungkin begitu Pak. Pak Yosef. Betul sekali itu. Jadi kalau mau closing itu kita harus menyiapkan itu. Kalau kita lihat dari presentasi kemarin jadi yang saya sampaikan Bapak Ibu, ingat enggak dengan kata pengalaman, refleksi, dan aksi ya. Pengalaman itu tentang misalnya Bapak Ibu presentasi, itu pengalaman Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu terus menerima tanya jawab mereka, itu saat untuk refleksi. Apakah yang saya sampaikan itu sudah diperoleh mereka atau belum gitu ya. Itu sebuah saat. Sebenarnya tanya jawab itu
kalau bagi saya itu refleksi bagi saya, apakah materi saya itu dipahami sebagai dia bertanya karena dia nggak paham, atau dia bertanya karena paham terus dia bertanya untuk sesuatu yang lebih advance. Itu makna tanya jawab bagi saya adalah itu. Nah, lalu penutupnya itu adalah aksi, bagaimana Bapak Ibu bisa menindaklanjuti informasi yang kita sampaikan hari ini. Katakanlah kita bicara dakusibu antibiotik, bagaimana Bapak Ibu harus bertindak terkait dengan antibiotik yang Bapak Ibu terima setelah mendapatkan informasi ini. Bagaimana cara memperolehnya di tempat yang benar, bagaimana cara penggunaan yang benar, menyimpan dan mungkin membuang yang benar. Ini adalah sebuah penutup yang membuat resum dari semuanya itu. Jadi 3 kata aja Bu, pengalaman, refleksi, dan aksi. Itu adalah sesuatu yang bisa kita sampaikan pada tadi kan dari persiapan, proses, sama penutup. Saya berpikirnya biasanya hanya dari sisi itu saja supaya lebih enak begitu. Gitu Bu Atin ya. Iya Pak Yosef, Ya. terima kasih. Ya. Ya. Yang penting untuk bisa menjadi presentator yang handal. Iya Pak yang Yosef, bisa terima membuat kasih. informasi yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang penting adalah confidence. Yang pertama adalah itu. Tanpa kepercayaan diri yang kuat, itu semuanya nggak akan terjadi. Kepercayaan diri yang kuat terkait dengan penguasaan materi, ya, walaupun secara teoritis hanya 7%, tapi itu juga penting. Cara menyampaikan, dan kalau kita berhadapan dengan orang, berarti body language kita itu harus enak. Presentasi dengan cemberut kan tidak menyenangkan, tapi presentasi dengan senyum, ya, wajah bersih, baju mungkin eye catching gitu ya. Jadi bajunya cerah itu biar dilihat banyak orang, bukannya kita ingin apa? Kenapa pakai baju cerah? Ya supaya dilihat orang aja. Kalau pakai bajunya gelap kita presentasi di malam hari lagi, wah ya percuma. Kita nggak akan punya sebagai menjadi titik sentral dalam pertemuan itu. Ini sebuah cara saja untuk kita bisa memanage kita supaya bisa menjadi lebih baik, itu saja. Begitu Bapak Ibu dari saya rasa dari materi kita 1,5 jam ini ya, kita bicara tentang bagaimana menjadi seorang presentator yang handal. Dan memang untuk menjadi presentator yang handal ini diperlukan sebuah jam terbang yang itu seperti